Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Nur Lailatul NIM 276, Elma Fitriana NIM 282, Dinar Fatmala NIM 321, dan Rifki Muhammad NIM 323 akan menyampaikan materi tentang bab penyiapan anggaran dengan analisis kasus perusahaan New York Times. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Anggaran sendiri merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya, dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya, persiapan dan penyusunan anggaran. Persiapan anggaran yaitu tahapan di mana manajer perusahaan terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan sebelum menyusun anggaran penjualan perusahaan. Dilanjutkan dengan penyusunan anggaran yang merupakan proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk moneter untuk kurun waktu tertentu dan menyatakan pendapatan serta biaya untuk tahun tersebut. Peran anggaran yaitu sebagai alat perencanaan dan pengendalian jangka pendek. Gambaran ringkas perusahaan New York Times. New York Times sendiri itu merupakan koran harian yang diterbitkan di New York, di mana itu dimiliki oleh perusahaan New York Times. Untuk edisi pertama koran The New York Times itu diterbitkan pada tanggal 18 September tahun 1851 yang bertuliskan, "Hari ini kami menerbitkan edisi pertama New York Daily Times dan kami berencana menerbitkannya setiap hari kecuali pada hari Minggu sampai waktu yang tidak ditentukan." Koran ini dijuluki Greedy Lady. Kenapa? Karena gaya dan penampilannya yang dianggap sebagai koran yang bisa diandalkan sebagai sumber referensi resmi untuk kejadian-kejadian terkini. New York Times Company atau perusahaan New York Times ini memiliki salah satu divisi yaitu New York Times Digital atau NTYD yang beroperasi di newyorktimes.com atau website untuk The New Koran York Times. Selanjutnya, problem perusahaan New York Times Company. Nah, di sini kami menemukan 3 problem. Yang pertama, mengenai persaingan yang semakin ketat dengan banyaknya surat kabar lain yang terbit. Di sisi lain, juga koran digital lebih dinikmati dibandingkan dengan koran cetak, sehingga seorang karyawan di Departemen Sistem Informasi pada New York Times Digital meyakini bahwa internet akan mengalami pengaruh besar terhadap dunia bisnis, sehingga tanggung jawabnya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan tetap menjadi yang terdepan dalam tren baru. Kemudian pengurangan biaya iklan. Nah, pada tahun 2000, New York Times Company meningkatkan investasinya di New York Times Digital secara besar-besaran. Tetapi pada awal tahun 2001, laba perusahaan New York Times Company mulai menurun dan Nasdaq juga jatuh, sehingga New York Times Digital mengalami kerugian dan menjadi sorotan dan terjadi kemerosotan iklan yang mengakibatkan perlunya mengambil tindakan untuk mengurangi pengeluaran biaya iklan. Nah, yang terakhir, registrasi web yang dipandang beresiko, di mana pengguna diharuskan untuk melakukan registrasi ke situs New York Times tersebut. Nah, sehingga menyediakan informasi demografis bagi New York Times Digital
yang dipandang beresiko. Sedangkan faktanya, situs media online lain telah memutuskan untuk menghilangkan keharusan untuk melakukan registrasi tersebut. Kemudian analisis atau evaluasinya, yaitu yang pertama ada New York Times Digital ini mengembangkan pendekatan bottom up untuk penganggaran. Dengan budgeting bottom up, manajer tingkat bawah berpartisipasi dalam menetapkan jumlah anggaran. Penganggaran bottom up sendiri memang akan menghasilkan komitmen untuk memenuhi tujuan yang dianggarkan. Namun, jika tidak dikontrol dengan hati-hati, maka akan dapat mengakibatkan jumlah yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian mengintegrasikan operasi penjualan perusahaan telah menjadi tantangan sejak awal, sehingga penjualan iklan ini dapat mempengaruhi pendapatan yang diperoleh si perusahaan. Kemudian yang terakhir, kerugian yang dialami oleh New York Times ini terjadi akibat karyawan pihak manajemen surat kabar yang melakukan tindakan mencubit uang, dan mereka percaya divisi tersebut mampu lolos dengan kehilangan jutaan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ada rekomendasi. Jadi sehingga agar dapat bersaing dengan surat kabar lain sekaligus tidak kehilangan kepercayaan dari pembaca, maka diperlukannya kerjasama atau kolaborasi. Contohnya saja yaitu Dealbook. Kemudian ada Virtual Real Estate baru yang sedang dikembangkan, dan kolaborasi dengan Newland Cinemas untuk mempromosikan trilogi film Lord of the Rings. Juga pada kendala anggaran, perusahaan perlu secara rutin menyiapkan anggaran kontingensi yang mengidentifikasikan tindakan manajemen yang akan diambil jika ada penurunan signifikan dalam volume penjualan dari apa yang diantisipasi pada saat pengembalian anggaran. Misalnya saja yaitu tindakan yang harus diambil berdasarkan penurunan 20% dari perkiraan volume penjualan terbaik. Kemudian proses penyusunan anggaran yang efektif memadukan dua pendekatan tersebut, bottom up dan top down, di mana anggaran untuk bidang tanggung jawab mereka yaitu bottom up, tetapi mereka melakukannya dalam pedoman yang ditetapkan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu top down, yang manajer senior lakukan dengan menetapkan anggaran untuk tingkat yang lebih rendah, juga melihat kembali dan mengkritisi anggaran yang diusulkan tersebut. Jadi proses persetujuan itu membantu memastikan agar tidak ada bermain game dengan sistem penganggaran. Proses peninjauan bagaimanapun itu harus dianggap adil. Jika atasan mengubah jumlah yang dianggarkan, maka ia harus mencoba meyakinkan penerima anggaran bahwa perubahan seperti itu masuk akal. Jadi untuk menangani kerugian, juga perseroan menetapkan dua keputusan. Yang pertama, pada Mei 1999, NYTD yang melaporkan langsung ke perusahaan daripada manajemen surat kabar. Kedua, pelacakan saham, kelas khusus saham yang secara teori prakinerja divisi dalam perusahaan diluncurkan, yang akan memungkinkan NYTD untuk meningkatkan modal pada valuasi internet daripada penilaian kertas berita. Mengenai risiko registrasi di web, alangkah lebih baiknya tidak diharuskan untuk melakukan registrasi. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.